Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan saya Raffi Mainandi Ismaya dari Gizi Klinik Poli J. Ingin memperkenalkan tentang isi piringku yang bisa kalian lihat sendiri kepada teman-teman sekalian. Mungkin ada yang tahu nih apa itu isi piringku? Ini belum tahu ya teman-teman. Langsung aja saya jelaskan. Isi piringku itu berfungsi untuk mengetahui porsi makan kalian itu sudah bergizi atau tidak dalam satu kali makan ya teman-teman. Ini ibaratnya itu piring. Nah, dalam piring kalian itu ada makanan apa saja yang penting dan seimbang terutama. Yang pertama yaitu karbohidrat, sumber karbohidrat seperti nasi ataupun roti. Yang kedua lauk pauk, contohnya seperti ikan, daging dan juga telur. Yang ketiga ada sayur mayur, yaitu seperti wortel, brokoli dan juga sawi atau sayur ya. Yang terakhir buah-buahan tentunya. Ada apel, anggur dan juga ini pisang. Nah, isi piringku itu penting bagi tubuh kita agar kita itu tetap sehat, bugar dan fit dalam kondisi apapun. Dan juga agar tubuh kita selalu mendapatkan nutrisi yang baik dan seimbang dan juga tidak berlebihan. Nah, mungkin langsung saja saya akan berikan teman-teman games, yaitu mengisi perut dari kedua gambarnya, yang yaitu gambar orang sehat dan orang obesitas. Mungkin langsung saja diisi buat teman-teman. Ini propertinya sudah saya sediakan. Mungkin bisa langsung diisi ya teman-teman. Temannya ya. Sudah. Sudah semua ya. Nah, wah udah bener sekali nih teman-teman. Mungkin tepuk tangan dulu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja saya terangkan dulu copot ya teman-teman. Yang pertama yaitu makan makanan orang sehat. Nah, bisa kita lihat di sini udah ada beberapa menu yang sudah memenuhi isi piringku yang tadi. Seperti ada nasi sebagai sumber karbohidrat, sayur mayur tomat atau wortel, dan lauk pauk daging dan juga ikan, serta buah-buahan seperti apel. Nah, di sini itu tubuhnya tuh bisa sehat, bisa fit dan bagus itu karena makan-makanan yang seimbang dan bergizi, terutama dan juga tidak berlebihan, agar tubuh kita seperti ini dan selalu fit setiap harinya. Dibandingkan dengan gambar yang kedua yaitu gambar orang yang obesitas. Nah, kita bisa lihat di sini perbedaan makanannya ini banyak junk foodnya teman-teman, seperti pizza, hamburger, hotdog, donat, dan minumannya pun Coca-Cola. Nah, sebenarnya tidak apa-apa makan makanan seperti ini, tapi tidak boleh berlebihan karena proses pengolahannya itu banyak. Karena makanan yang diolah terus-menerus itu tidak baik bagi tubuh kita. Seperti burger ini, dagingnya tuh menggunakan minyak yang dipakai berulang. Nah, itu tidak baik bagi tubuh kita. Minyak yang satu kali aja sudah tidak baik, apalagi yang berulang-ulang. Dan sayurnya diberi mayones dan saus-saus lainnya. Itu tidak baik bagi tubuh kita. Lalu donat, emang rasanya manis dan enak. Saya juga suka sih. Nah, tapi hal yang manis yang berlebihan tidak boleh teman-teman, karena bisa menimbulkan diabetes dan masalah penyakit lainnya, terutama juga bisa menimbulkan obesitas. Lalu minumannya Coca-Cola. Nah, Coca-Cola sendiri itu minumannya berkarbonasi, artinya dapat memproposkan kesehatan gigi dan tulang. Lalu dampaknya tuh ke masa tua kita kan lelah, lesu, lalu bisa menyebabkan osteoporosis, kifosis dan penyakit tulang lainnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, udah jelaskan ya perbedaannya makan makanan sehat sama makan makanan yang tidak sehat, dan juga badannya juga kelihatan ya teman-teman, lebih seger lihat yang ini ya teman ya daripada yang ini ya teman-teman. Mungkin sekian dari saya, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya teman-teman ya? Baik, mungkin segitu saja info dari saya undur diri. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Food model ini dibuat sedemikian rupa sehingga seperti menyerupai bentuk aslinya. Perencanaan kali ini kelompok kami menggunakan versi digital karena untuk membuat dalam kondisi fisik secara langsung masih belum memungkinkan. Karena adanya keterbatasan waktu dan tempat di mana anggota kelompok kami berasal dari daerah yang berbeda-beda.
Dengan menggunakan food model, petugas gizi sangat terbantu dalam memprediksi besarnya konsumsi bahan makanan yang sebenarnya. Dengan demikian, maka analisa terhadap konsumsi zat gizi dan perhitungan kebutuhan zat gizi responden lebih mendekati perkiraan sebenarnya. Biasanya, food model memiliki bentuk dan ukuran kira-kira dari objek makanan yang diketahui sesuai dengan berat makanan tersebut. Food model sebagai media penyuluhan tentu saja memiliki kelebihan dan keterbatasan sebagai media. Berdasarkan perencanaan dari kelompok kami, food model ini nantinya juga akan dilengkapi kertas atau not kecil yang di dalamnya berisi beberapa pertanyaan, atau bisa juga berupa materi dan informasi yang terselip di bagian sisi depan atau sisi belakang food model yang kami buat. Terdapat beberapa audiens yang diminta untuk berinteraksi langsung dengan pemateri dan nantinya akan dipersilahkan untuk mengambil beberapa bentuk food model dan diminta untuk membacakan not atau kertas yang menempel pada food model. Porsi makan daging. Ibu hamil disarankan untuk mengkonsumsi 3 porsi daging setiap hari, yaitu sekitar 65 gram daging sapi maupun daging kambing, atau bisa juga diganti dengan 80 gram daging ayam. Porsi makan buah. Ibu hamil sangat disarankan untuk mengonsumsi buah sebanyak 200 gram atau sekitar 2-4 porsi buah per hari. Pisang. Ibu hamil bisa mengonsumsi 1-2 buah pisang berukuran sedang setiap harinya. Jeruk dan tomat. Ibu hamil mengkonsumsi 3 buah jeruk setiap hari atau memerlukan 3 porsi vitamin C dalam sehari. Porsi makan telur. Ibu hamil sebaiknya mengkonsumsi 1-2 butir telur sehari. Porsi minum susu. Sebaiknya ibu hamil cukup mengkonsumsi susu hamil sebanyak 2 gelas per hari. Porsi makan kentang. Memakan kentang saat hamil disarankan tidak melebihi 4 porsi sehari. Porsi makan ikan. Memakan 3 porsi ikan per minggu untuk ibu hamil. Food model yang rencananya akan kelompok kami buat berbahan dasar dari gabus styrofoam atau dari bahan-bahan lain yang sifatnya ringan dan mudah untuk dibawa kemana-mana. Kelompok kami memilih bahan dasar styrofoam karena bahan ini mudah untuk dibentuk dan juga mudah untuk diwarnai. Sehingga harapannya food model yang kami buat memiliki tampilan yang hampir sama dengan visual bahan makanan aslinya. Beberapa materi yang akan kami sampaikan dengan bantuan food model ini terkait dengan seperti yang ada di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu pembuatan pop-up book dengan tema 1000 hari pertama kehidupan. Berikut adalah nama anggota kelompok kami, yaitu baik Siti Nurhalimah, Bella Hayana, Dian Nursita, Elsa Andarista, Firda Lailatul, dan Fitri Rahmawati. Pada halaman pertama terdapat kata pengantar pentingnya 1000 hari kehidupan. Pada halaman kedua dan ketiga terdapat periode emas 1000 hari pertama kehidupan dan juga pertumbuhan dan perkembangan anak. Di halaman selanjutnya terdapat status gizi balita di Indonesia saat ini, lalu terdapat masalah yang ada pada ibu hamil dan juga masalah pada anak di 1000 hari pertama kehidupan, termasuk dengan cara pencegahan anak kurang gizi. Berikutnya adalah pentingnya ASI eksklusif untuk mencegah stunting. Berikutnya kami mencantumkan superfood untuk ibu hamil. Dan juga makanan-makanan yang perlu dikonsumsi oleh ibu menyusui.
pada halaman berikutnya kami mencantumkan nutrisi yang diperlukan oleh ibu hamil dan juga nutrisi yang diperlukan oleh ibu menyusui. Berikutnya kami menjelaskan tentang pentingnya MPASI untuk bayi dan juga pemorsiannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok D3 akan menjelaskan kekurangan energi kronik pada remaja putri dengan menggunakan media pop-up book. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Pengertian kekurangan energi kronik. Kekurangan energi kronik merupakan kondisi remaja yang mengalami kekurangan asupan energi dan protein dalam waktu lama, hitungan tahun, yang mengakibatkan munculnya gangguan kesehatan. Selanjutnya, penyebab KEK. Kurang gizi bisa dikarenakan alasan ekonomi dan psikososial. Psikososial yaitu mengikuti pola diet, selebritis, atau takut gemuk dan tidak percaya diri. Yang kedua, ekonomi. Semakin tinggi status ekonomi seseorang, semakin mudah orang tersebut dalam memenuhi kebutuhannya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah status ekonomi seseorang, secara tidak langsung akan mempengaruhi pendapatan serta mempengaruhi pula kurang terpenuhinya kebutuhan gizi. Selanjutnya, gejala yang timbul. Yang pertama, rasa lelah yang berkepanjangan. Rasa lelah ini tidak dapat hilang meski telah istirahat atau tidur, sehingga intensitas kegiatan berkurang drastis. Yang kedua, pembengkakan kelenjar getah bening di leher atau ketiak. Yang ketiga, konsentrasi dan daya ingat menurun. Yang keempat, pembengkakan kelenjar getah bening di leher atau ketiak. Yang kelima, nyeri otot dan persendian tanpa sebab yang jelas. Yang keenam, sering sakit kepala atau sakit tenggorokan. Slide selanjutnya, cara mengatasi KEK. Yang pertama, mengubah gaya hidup. Kedua, menjalani terapi akupuntur. Ketiga, menjalani terapi perilaku kognitif. Keempat, mengonsumsi obat-obatan tertentu. Jika didiamkan tanpa penanganan, kekurangan energi kronis dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup, produktivitas, dan beragam masalah lainnya. Terakhir, pencegahan. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Menurut piring makanku, makanan bergizi seimbang yaitu setengah piring makan berisi sayur dan buah-buahan, seperempat piring makan berisi makanan sumber protein dan lemak sehat seperti ikan, ayam, atau kacang-kacangan, seperempat piring makan berisi makanan sumber karbohidrat kompleks. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Takbira Setia Kurniawan dari kelompok D4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai media pendidikan gizi 3 dimensi. Tujuan utama dalam pembuatan media ini adalah sebagai tambahan dalam proses penyampaian pendidikan gizi, yaitu dengan model media 3 dimensi, yang mana kelompok kami memilih untuk menggunakan flipchart. Flipchart adalah lembaran-lembaran kertas yang berisikan materi, bisa berupa pesan dan juga bahan presentasi, yang mana sudah tersusun secara rapi
dan terstruktur dengan baik. Flipchart sendiri memiliki beberapa kelebihan, di antaranya bisa digunakan dalam media berpresentasi dan juga pembelajaran. Lalu mudah dibuat, penggunaannya sangat praktis, tidak memerlukan listrik dalam penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu portable atau mudah dibawa kemana-mana. Selain itu, Flipchart sendiri memiliki beberapa kekurangan, yaitu dikarenakan sangat kecil, jadi untuk sasaran sekitar 15 atau 25 orang, atau bisa dibilang kelompok besar, itu kurang efektif. Tema yang digunakan dalam pembuatan flipchart ini yaitu mencegah penyakit kekurangan vitamin A. Gambar-gambar yang terkandung di dalam flipchart ini juga diantaranya seperti makanan yang mengandung vitamin A, pencegahan kekurangan vitamin A, dan gejala-gejala orang yang menderita kekurangan vitamin A. Ilustrasi di dalam gambar ini juga berisikan kartun dan juga gambar nyata. Target dari penggunaan flipchart ini yaitu orang-orang yang rentan terjangkit kekurangan vitamin A, di antaranya ibu yang memiliki anak balita, ibu yang memiliki bayi berumur 6-11 bulan, dan yang terakhir yaitu ibu hamil. Pada flipchart ini berisikan 4 materi utama, yaitu pengertian KVA, cara mencegah KVA, gejala-gejala KVA, dan yang terakhir yaitu makanan yang mengandung vitamin A. Cara penggunaan media flipchart ini bisa disimpan di atas meja ataupun dipegang seperti ini. Dapat dilihat pada halaman depan itu terdapat halaman cover atau halaman judul. Di sini terpampang, "Ayo bersama mencegah kekurangan vitamin A." Lalu kita bisa buka halaman ke halaman selanjutnya. Di sini ada materi yang selanjutnya yaitu mengenai apa itu KVA atau pengertian KVA. Jadi pada halaman depannya itu penjelasan secara singkat atau secara umum mengenai KVA yang bisa kita tampilkan atau kita perlihatkan pada sasaran atau audiens. Dan halaman belakangnya bisa terlihat penjelasan mengenai pengertian KVA yang sangat detail, yang diperkhususkan untuk pemateri yang menggunakan media ini. Lalu kita buka lagi halaman selanjutnya. Di sini ada penyebab KVA. Ada 3 poin utama yang sama juga diperkhususkan untuk diperlihatkan kepada sasaran atau audiens supaya audiens lebih mengerti dengan ditambahkan gambar-gambar kartun lebih menarik. Nah, pada bagian belakangnya juga terdapat penjelasan yang sangat detail yang cukup detail mengenai penyebab dari KVA sendiri untuk referensi penjelasan pada pemateri untuk pemateri. Lalu kita buka lagi halaman selanjutnya. Materi selanjutnya masih mengenai penyebab KVA. Lanjutan dari yang tadi. Di sini terdapat kurang asupan sumber vitamin A, menu tidak seimbang, dan juga gangguan penyerapan vitamin A, adanya kerusakan hati. Nah, di sini juga terdapat gambar-gambar dan hanya poin-poinnya saja diperuntukkan untuk sasaran atau audiens. Nah, pada bagian belakangnya di sini terdapat penjelasan yang cukup detail yang juga diperkhususkan untuk pemateri untuk menyampaikan materi. Pada bagian belakang berisi penjelasan yang lebih detail mengenai penyebab-penyebab dari KVA tadi yang bisa dilihat oleh pemateri ketika menjelaskan atau menyampaikan pendidikan gizi kepada sasaran. Kita buka lagi ke halaman selanjutnya.
Pada halaman selanjutnya terdapat gambar dari gejala orang yang menderita KVA. Halaman yang selanjutnya berisi apa saja gejala dari KVA. Nah, di sini terdapat gambar dari orang yang memiliki kulit yang kering, lalu mata yang kering, lalu di sini rabun senja, dan yang terakhir itu infertilisasi atau sulit mengandung. Di sini ada seorang wanita yang lagi sedih, sedang memegang tespen. Nah, ini juga bisa diperlihatkan kepada sasaran supaya sasaran itu lebih jelas bagaimana atau apa yang dimaksud dengan rabun senja, lalu mata kering, kulit kering, selagi dijelaskan oleh pematerinya. Pada bagian belakangnya seperti tadi terdapat penjelasan yang lebih detail mengenai masing-masing dari gejala-gejala KVA yang bisa dilihat oleh pemateri ketika menjelaskan. Kita masuk ke halaman selanjutnya lagi. Di sini masih mengenai gejala KVA. Di sini ada pertumbuhan tertunda, lalu infeksi tenggorokan. Di sini ada penyembuhan luka yang buruk dan juga ada jerawat. Di sini gejala-gejala KVA masih sama, gambar-gambar yang diperuntukkan supaya audiens atau sasaran bisa melihat lebih jelas mengenai gejala KVA. Bagian belakangnya juga terdapat penjelasan detail mengenai gejala-gejala yang tadi. Lalu masuk ke halaman selanjutnya lagi. Sini ada sumber vitamin A. Terdapat gambar-gambar makanan yang mengandung vitamin A dan juga beberapa list mengenai sumber vitamin A, yaitu yang pertama ada sumber hewani dan sumber nabati. Di sini hanya poin-poinnya saja supaya sasaran bisa melihat. Dan di sini di bagian belakang terdapat sumber vitamin A, apa yang harus ditanyakan oleh pemateri atau apa yang harus dijelaskan oleh pemateri ketika materinya masuk ke sumber makanan vitamin A. Di sini tercantum mengenai makanan yang mengandung vitamin A terbanyak. Di sini ada beberapa list makanan dan juga gambar-gambarnya beserta jumlah IU atau International Unit vitamin A dari bahan makanan tersebut. Dan yang terbanyak yaitu wortel di sini. Lalu di bagian belakangnya juga sama, ada beberapa penjelasan yang bisa dibaca oleh pemateri ketika menjelaskan. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Di sini halaman terakhir bisa berisikan kata-kata "Yuk beri vitamin A untuk anak". Di sini juga ada beberapa kata-kata seperti "Mataku sehat, tubuhku kuat karena kapsul vitamin A". Intinya, cara penggunaan flip chart yang dibuat oleh kelompok kami yaitu pada halaman depan ditunjukkan kepada sasaran, di mana hanya berisi gambar dan penjelasan singkat atau poin-poin. Nah, untuk halaman belakang diperuntukkan untuk pemateri sebagai pembantu pemateri untuk menjelaskan pendidikan gizi. Sekian pemaparan dari saya mengenai media pendidikan gizi 3 dimensi yang dibuat oleh kelompok kami beserta dengan cara penggunaannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.